Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang suka mengeluhkan kehidupan yang dianggapnya serba susah. Padahal mereka sudah bekerja keras, bahkan dia sangat rajin beribadah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Salat 5 waktu berjamaah di masjid tidak pernah ditinggalkan. Salat sunnah duha dan tahajud pun bahkan diperlakukan seperti salat wajib. Puasa Ramadan tak pernah ditinggalkan. Bahkan, puasa sunnah Senin Kamis diperlakukan seperti puasa wajib. Dalam pandangannya, ibadah yang dilakukan selama ini tidak linear atau tidak berbanding lurus dengan realitas hidup yang serba susah. Padahal mereka berharap dengan ketaatannya beribadah, doa-doanya pun makbul, dan hidupnya berkecukupan dan bahagia. Sebaliknya, banyak yang tidak beribadah bahkan senantiasa bermaksiat dan melakukan kezaliman diberi kesuksesan luar biasa. Hartanya berlimpah, karirnya naik, usahanya selalu sukses dan hidupnya sangat bahagia. Lantas apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berkecukupan dan bahagia? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Berikut hal-hal yang harus kita lakukan agar hidup kita berkecukupan dan bahagia. Yang pertama, niat. Dewasa ini kadang orang menginginkan sesuatu itu niatnya tidak konsisten, alias macam-macam. Perlu diketahui, rezeki itu misteri yang siapapun tidak bisa memastikannya. Karena itu, merupakan hak prerogatif Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada yang Ia kehendaki termasuk rezeki. Tapi yang paling penting di sini adalah apakah niat dari seseorang itu ikhlas karena Allah, yang di saat nanti rezeki itu mengalir akan dibelanjakan untuk jalan kebaikan, untuk hal-hal yang bermanfaat dan disukai Allah, atau akan digunakan untuk kemaksiatan. Sungguh Allah Maha mengetahui niat hambanya. Jadi sedikit saja niat kita melenceng ke arah yang tidak benar, pupus sudah harapan itu. Karena saat Allah menyayangi hambanya, rezeki itu mungkin bisa tertahan karena jika diberikan si penerima, akan binasa dengan adanya rezeki yang berlimpah tersebut. Yang kedua, mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Apa maksudnya mencampur hak dan kebatilan? Maksud di sini adalah, cobalah kita murnikan, kita kerjakan ibadah kita sesuai petunjuk, yakni Al-Quran dan Sunnah. Salat kita, zikir, doa dan amalan lainnya kita kerjakan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Mencontoh apa yang dikerjakan para sahabat Nabi dan para tabiin, karena merekalah generasi terbaik yang dibimbing oleh Rasulullah. Bukannya amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalannya tertolak. Sekarang ini semakin banyak aliran dan metode dalam beribadah dan menjalankan agama berbeda-beda. Bisa jadi salah satunya kita yang ada dalam aliran tersebut. Bisa jadi hati yang sudah menuju kepadanya, tapi cara ibadah kita salah atau batil. Mungkin hal itu yang membuat tertahan atau susahnya jalan rezeki kita karena doa yang kita panjatkan tidak sampai. Jika sahabat bertanya, seperti apakah ibadah yang sesat dan batil itu? Jawabannya sangat mudah. Kerjakan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi beserta para sahabat, maka yang batil akan nampak sendiri. Yang ketiga, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sangat penting di sini untuk saling mengingatkan bahwa rezeki itu kaitannya sangat banyak. Salah satunya dosa atau kebatilan. Memang dosa dan kebatilan yang menumpuk pada kita membuat kita tumpul dalam menjemput rezeki. Maka dari itu mengerjakan amalan pembuka rezeki seperti salat duha dan tahajud saja belum cukup. Padahal Rasulullah telah bersabda bahwa salat duha itu mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan, dan tidak ada yang memelihara salat kecuali hanya orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, salat duha saja belum cukup, perlu dibarengi dengan taubat, karena taubat yang sungguh-sungguh akan membuat hati kita menjadi bersih. Jika hati sudah bersih, maka pikiran jernih, positif, dan bisa menumbuhkan ide-ide cemerlang yang berkaitan dengan keberlimpahan rezeki. Yang keempat, berprasangka baik. Setelah kita meluruskan niat, bertaubat sungguh-sungguh, lanjutkanlah dengan berprasangka baik padanya. Dengan berprasangka baik, maka kita memiliki harapan dan yakin bahwa Allah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki kita pada hari ini. Bukankah Allah sesuai prasangka hambanya? Setelah salat subuh jangan tidur lagi atau bermalas-malasan. Harus menumbuhkan semangat tinggi dan harapan baik untuk mengupayakan ikhtiar. Mulailah ikhtiar atau bekerja,
Hari itu dengan prasangka atau harapan baik, yakin pada Allah bahwa rezeki akan dipermudah dan dibukakan olehnya. Langkah menuju kesuksesan diawali dengan keadaan lahirilah dan batinilah yang bersih. Dengan demikian, pikiran menjadi jernih dan dibukakan jalan keluar atau solusi memperoleh rezeki. Karena pikiran bersih menghasilkan pemikiran yang positif. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 4 hal agar hidup bahagia dan berkecukupan. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.